Jadi kalau untuk mereka ambil bahan dulu silakan, kemudian silakan dikerjakan. Kalau untuk perjanjian nanti pembayarannya kan bisa dipotong di belakang gitu. Hai Sobat LSCM Podcast, kembali lagi bersama saya, Ninit Indah Arfitrida. LSCM Podcast adalah platform di mana kita dapat mendengarkan obrolan yang menarik dan fresh seputar logistics and supply chain management. Kali ini saya ditemani oleh dua rekan saya di sini, Pak Dodi Hartanto dan Gina. Halo, saya Dodi Hartanto. Halo, dan saya Gina. Sedikit berbeda dari biasanya, pada podcast kali ini kita akan mengupas isu logistics and supply chain management di sektor pariwisata yang sedang naik daun. Pada kali ini kita akan spesifik membahas tentang desa wisata, khususnya desa wisata Batik Girilayu, Karanganyar. Ya, pada kesempatan kali ini kita sudah menghadirkan seorang narasumber yang sangat kompeten ketika mengelola desa wisata. Beliau adalah Bapak Nanang. Beliau sekarang menjabat sebagai Direktur Badan Usaha Milik Desa pada Desa Girilayu, Karanganyar. Tuh. Jadi beliau ini akan bercerita suka duka, tantangan dan segala macam tentang pengelolaan desa wisata ini. Baik, akan kita mulai. Pak Nanang, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Pak. Girilayu siap maju mendunia. Amin Pak. Baik, ini nanti kami akan tanya-tanya Pak G macam-macam. Semoga nanti kalau kita ini publish bisa jadi pembelajaran untuk desa-desa yang lain Pak G, kalau ingin mendunia seperti Desa Girilayu. Baik Pak. Pak, ini kami mulai terkait pertanyaan terkait tentang Desa Girilayu ya Pak. Jadi Desa Girilayu ini kan desa wisata yang utamanya adalah batik gitu. Nah Pak, kalau desa wisata batik ini sebenarnya yang menjadi daya tarik utama dari Desa Girilayu yang dijual ke wisatawan itu apa ya Pak ya? Apakah prosesnya, kemudian bisa belanja, bisa praktek, atau gimana Pak? Monggo Pak. Ya, terima kasih Pak. Untuk yang paling kami tonjolkan di sini adalah sebenarnya edukasi pelestarian budaya. Batik merupakan warisan budaya yang sudah diakui UNESCO dan kami sendiri tidak memungkiri berusaha untuk melestarikan itu. Walaupun untuk batik sendiri itu dalam proses pembuatan batik tulis itu kan memerlukan waktu yang bukan cuma sehari 2 hari. Bahkan mereka itu mencurahkan segala potensinya, segala kekuatannya untuk membatik. Karena batik itu warisan budaya, mereka membatiknya itu pun bahkan dari hati mereka. Bahkan ada beberapa yang masih memberikan sentuhan kepercayaannya, keyakinannya. Karena apa? Karena kain yang dibatik itu melambangkan sandang. Jadi yang mereka pakai akan melambangkan, memunculkan sebuah kekuatan inner beauty mereka. Jadi kami tetap di sini melestarikan budaya, menjaga budaya ini agar lestari, dan di sini kami juga menjaga agar apa? Karena sekarang itu mulai dengan banyaknya tuntutan dan lain sebagainya, kami mulai masuk ke arah wellness tourismnya. Jadi untuk orang kota dan lain sebagainya, kita hadirkan suasana desa dengan tetap menjaga pelestarian budayanya melalui batik ini dengan lingkungannya itu. Pak, kalau kita mengunjungi ke Girilayu gitu, kita bisa melihat proses pembatikan secara langsung, Pak ya? Bisa. Bahkan kalau mau mencoba bisa dikatakan edukasi, mencoba. Kalau di sini biasanya kami perkenalkan dengan edukasi melalui membatik pada selembar kain untuk sapu tangan gitu.
atau bahkan yang ingin belajar melestarikan batik dari nol sampai bisa pun kami juga menerima. Karena apa? Di sini semakin banyak yang membatik itu bukan kami semakin banyak saingan atau apa, tapi itu malah semakin banyak pelestari budaya. Karena apa? Batik itu bukan cuma milik 1-2 kelompok aja, tapi milik seluruh bangsa Indonesia, milik seluruh dunia yang sudah diakui oleh UNESCO tersebut. Baik Pak Nanang, kalau di desa Girilayu Karanganyar itu satu kawasan dengan Astana Giri Bangun, Pak? Ya benar, satu kawasan. Sebenarnya Girila itu pada dasarnya dahulu itu merupakan gunung tempat peristirahatan para raja. Di situ maka dalam ring wisata Desa Girilayu itu pertama ada wisata religi, kemudian wisata edukasi, kemudian ada juga tentang wisata wellness tourism, tentang keindahan alamnya. Jadi Giri Bangun, kemudian Astana Mangadeg, Astana Girilayu itu menjadi satu komplek dengan Desa Girilayu. Baik Pak, apakah selama ini ada acara rutin tahunan Pak atau event atau bulanan begitu di lokasi desa wisata di situ Pak? Kalau untuk event biasanya waktu Hari Batik, karena itu event tahunan biasanya menyelenggarakan beberapa hal atau mungkin beberapa kegiatan yang bisa kami gunakan pertama untuk melestarikan, memperingati dan juga menjaga kestabilan event kami. Kalau untuk keberjalanannya kami tetap membuka setiap hari pun kalau ada yang berkunjung oke saja. Gitu. Baik Pak, mungkin saya juga izin bertanya. Tadi mungkin juga dijelaskan bahwa ciri khas dari Girilayu ini adalah dari batik ya. Mungkin boleh dijelaskan sedikit Pak, mungkin khas batik dari Girilayu yang membedakan dengan daerah-daerah lain itu seperti apa? Kalau untuk batik yang menjadi khas kami di sini, kami melihat potensi yang ada di sekitar. Kalau untuk batik, kami tetap warisan dari warisan Mangkunegaran, karena apa? Kami dulunya memang mendapatkan ilmu itu dari para abdi dalam keraton, yang dimana itu menjaga astana. Kemudian kami juga belajar, bahkan sampai sekarang kami tetap melestarikannya. Untuk sekarang yang menjadi ciri khas Girilayu itu ada beberapa, misalnya saja di Girilayu itu banyak terdapat pohon manggis yang itu bisa menjadikan salah satu ikon. Jadi kami memiliki salah satunya motif manggisan Girilayu, baik itu yang manggisan pakem maupun manggisan kontemporer. Gitu. Kemudian ada juga motif durian, kemudian yang tidak kalah menarik juga kemarin muncul sebuah motif baru misalnya Mbok Semok. Mbak Semok itu melambangkan ibu-ibu yang sedang duduk membatik. Ternyata banyak juga ya variasi dari batiknya. Mungkin izin bertanya juga, ini kan mungkin kalau saya nangkep ini bentuknya kain ya Pak. Apakah ada produk jadi juga yang diproduksi oleh Desa Girilayu ini? Oh, untuk produk di sini kami sedang berusaha untuk melakukan sebuah penambahan core bisnis atau mungkin bisa dikatakan pemaksimalan produk turunan. Karena beberapa tahun yang lalu kami masih fokus dalam bentuk kain. Karena apa? Kalau untuk sebuah kain dijadikan produk, itu membutuhkan biaya yang lumayan besar. Karena satu kain sendiri itu pertama modalnya tidak sedikit karena itu batik tulis. Jadi sebagian kemarin belum berani untuk pivot menjadi produk jadi, tapi sekarang kami sudah berusaha mencarikan solusi. Solusinya untuk apa? Kami berusaha mencarikan produk turunan yang alhamdulillah kemarin juga mendapatkan beberapa bimbingan. Misalnya saja kemarin ada bimbingan dari Bank Indonesia yang masuk, kemudian bimbingan dari rumah sakit yang masuk. Di sini kami dibimbing untuk apa? Untuk melestarikan budaya, tapi juga mengikuti perkembangan zaman. Perkembangan zamannya melalui apa? Melalui produk turunan. Jadi sekarang kami sudah bisa belajar memproduksi tas, kemudian taplak, sajadah, jilbab, bahkan hal-hal seperti kalung pun itu kami sudah berusaha memproduksinya dengan tidak meninggalkan bagaimana caranya itu tetap batik tulis. Gitu. Ya.
Pak Nanang, eh, untuk produksi Pak, untuk batik ini kira-kira setiap bulan gitu pinten Pak? Berapa lembar kain batik tulis, tas itu berapa Pak per bulan kira-kira Pak? Kalau untuk produksinya karena kami konsepnya kemasyarakatan. Di sini kan kami menghimpun, mengayomi sekitar 200 atau 300 pembatik, ya kan, itu bersama-sama biar mereka tetap produksi karena konsepnya kami bukan pabrikan itu. Karena kemasyarakatan, maka dari itu kalau untuk jumlah produksinya itu bisa pertama tergantung pesanan mereka, kedua tergantung batikannya mereka. Karena ada bahkan satu batik itu yang membutuhkan waktu sampai 1 bulan, 2 bulan, itu ada. Satu ini Pak ya, satu lembar kain ya. Iya, itu. Itu memang karena lama atau memang apa Pak kalau orang Jawa itu disambi gitu ya. Jadi kerjakan sebentar, kemudian ditinggal ke sawah, dilanjut gitu. Atau gimana Pak lama itu Pak? Pasukan di sini, pasukan Manahati, pasukan ibu-ibu ini yang siap maju ini kan anggotanya sebagai tetap ibu-ibu semuanya kan itu mereka sekarang sudah mulai muncul yang di mana mereka mulai semakin fokus untuk pengembangan produk gitu. Kalau dulu memang masih pekerjaan sampingan kami tidak pungkiri karena dulu kami masih brandnya itu secara tidak langsung itu menjadi buruh batik-batik terkenal kan itu. Nah untuk sekarang kan kami berusaha untuk memunculkan mereka agar mereka bisa memproduksi sendiri, bisa sebagai sebuah pebisnis lah istilahnya seperti itu mengubah mindset mereka. Tapi sekali lagi kalau untuk batik tulis itu pun sendiri itu kan tidak bisa istilahnya kayak disengkong untuk motif-motif tertentu, misalnya motif teruntun dan lain sebagainya. Secepat-cepatnya mereka tetap butuh waktu, paling tidak misalnya untuk motif kontemporer yang cepat bisa sekarang, yang dulunya mungkin seminggu 2 minggu sekarang 3 hari bisa, 5 hari bisa kan itu. Tapi kalau untuk motif-motif pakem yang motifnya itu kebak, istilahnya itu satu kain itu full batik, itu tetap membutuhkan waktu walaupun tidak disambi, itu paling tidak 1 bulan 2 bulan. Pak, batik-batik itu kita tuh pesan Pak ya, pesan atau membatik kemudian dijual di toko gitu atau gimana Pak, atau dua-duanya? Itu dua-duanya Pak. Kalau untuk batiknya sendiri itu ibu-ibu batik-batik yang telah mereka produksi itu sesuai pertama keahlian mereka, kedua sesuai dengan pandangan mereka. Karena apa? Karena setiap pembatik itu memiliki ciri khas mereka masing-masing. Jadi walaupun misalnya kita membatik teruntung yang sama gitu, setiap pembatik akan memiliki ada yang coretannya itu halus, ada yang coretannya itu rengket dan lain sebagainya. Jadi mereka memiliki ciri khas mereka dan mereka biasanya sudah membuat walaupun tidak ada pesanan mereka tetap berproduksi gitu. Jadi secara tidak langsung itu harta karun mereka, celengan mereka, dan celengan itu sebenarnya ada banyak di Girilayu dan di sini kan kami berusaha untuk apa? Agar harta karun itu bisa menemukan jodohnya. Karena bisa dikatakan batik itu kan berjodoh dengan orang yang memakai. Karena bisa jadi menurut pandangan satu orang, ini saya tidak cocok dan lain sebagainya. Bisa jadi sama orang lain cocok. Karena itu jadi harta karun mereka yang ada itu sedang berusaha kami tampilkan agar apa? Agar bisa menemukan jodoh batiknya mereka itu. Pak Nanang, penasaran ya Pak ya, apakah ada koordinator Pak, ada yang mengordinir gitu ya dari 200-300 pembatik tersebut begitu Pak? Atau beliau-beliau kerja sendiri-sendiri, jualan sendiri-sendiri, atau ada yang bantu? Ada yang bantu Pak ya? Ada di sini kan dalam 200 pembatikan itu kan mereka tergabung dalam satu kelompok paguyubannya namanya Giri Arum, dan di situ sedang kami munculkan jadikan satu pusat komando agar apa? Agar kita bisa mencapai tujuan bersama, yaitu melalui
maju mendunia bersama. Karena sekali lagi basis dari usaha kami bukan cuma usaha tentang profit oriented, tapi di sini juga berpikir tentang sosial oriented. Karena apa? Yang berusaha kami sejahterakan itu semua para pembatik ini agar mereka bisa menjadikan batik ini sebagai penyambung, penambah pemasukan untuk mereka. Untuk di struktur pengurusan pun ada. Jadi di Giri Layu sendiri itu mempunyai paguyuban yang namanya paguyuban Giri Arum itu, Bu. Nah, dari satu paguyuban itu kami mengayomi 12 kelompok yang dimana setiap kelompok itu memiliki anggotanya masing-masing. Mereka mengkoordinir para anggota kelompoknya. Dari 12 kelompok ini mereka tetap menjadi satu komando melalui koordinator dan pengurus. Yang di sini ada beberapa anggota yang kami jadikan bisa dikatakan lokal leadernya. Jadi lokal leader ini kami pasangkan agar apa? Agar bisa mengkoordinir segitu banyak ibu-ibu biar bisa menyatukan visi dan misinya untuk menuju tujuan utama kita bersama. Sudah tidak waktunya lagi kita untuk berdiam diri cuma di ruang lingkup karangan. Kita mulai maju, yuk kita mulai mendunia. Gitu. Jadi dari tim kami sendiri ada banyak, misalnya satu sendiri dari ketua paguyuban kami dari Bapak Slamet itu yang beliau juga di sini sebagai kepala desa yang mengayomi kami. Dan itu kemudian ada juga dari koordinator, misalnya Bapak Nyoto yang beliau meluangkan waktunya. Di satu sisi beliau yang sebenarnya guru seni, beliau juga ikut bergabung. Kemudian ada juga pengurus-pengurus yang di situ mereka semuanya adalah para pembatik-pembatik yang mempunyai visi misi yang sama untuk apa? Bukan cuma untuk diri sendiri tapi untuk masyarakat Giri Layu. Baik Pak, menarik sekali ya Pak. Kemudian kalau di paguyuban tersebut Pak, apakah ada yang bertindak sebagai mencari pasar begitu Pak ya, ingin menjual produk-produk batik di Giri Layu itu keluar wilayah Giri Layu begitu, atau ada juga yang mencari bahan baku, cari kain-kain yang bagus, berkualitas murah, belusukan gitu ya Pak, termasuk bahan-bahannya. Apakah ada yang bertugas seperti itu Pak kalau di paguyuban? Kalau untuk di Giri Layu sendiri kami berusaha memplotingkan sesuai dengan kemampuan porsinya. Karena apa? Karena di sini kami ada beberapa stakeholder yang terkait atau bisa dikatakan lembaga bagian gitu. Misalnya sendiri kami tidak dipungkiri kami berada di bawah naungan pemerintah Desa Giri Layu. Pemerintah Desa Giri Layu memiliki badan usaha yang namanya BUMDes ini. Kemudian BUMDes ini menaungi paguyuban ini. Jadi untuk mencari pasar dan lain sebagainya, kami sedang juga berusaha menyusun, kami berusaha membuat tim khusus, yaitu merupakan tim digital marketing. Nah, tim digital marketing ini arahnya ke situ, jadi berusaha untuk mengembangkan pasar. Karena apa? Karena untuk pemasaran kami sebelumnya, kami biasanya menggunakan mengikuti event-event yang berupa event-event pameran, kemudian kerjasama dengan pihak ketiga, misalnya hotel dan lain sebagainya. Itulah di sini kami berusaha mencarikan alternatif baru agar apa? Agar harta karun yang ibu-ibu miliki ini itu bisa menemukan jodohnya. Itu bisa dilakukan melalui apa? Melalui digital. Sekarang yang berusaha kami sasar adalah pasar digital. Dan pasar digital kalau kami semua itu serahkan ke ibu-ibu, karena ibu-ibu tidak dipungkiri, karena keahlian utama mereka itu membatik. Nah itu kan, jadi kami berusaha untuk mencarikan tim khusus. Jadi tim khusus ini di digital marketing ini berusaha dibangun melalui anak-anak yang muda. Jadi mereka yang sudah melek teknologi. Kalau untuk spesialisasi bahan itu kami usahakan untuk tupoksinya kami kasihkan ke BUMDes agar tidak terjadi tumpang tindih kalau misalnya ada pesanan. Jadi kalau ada pesanan bisa dikatakan oh tugasnya mencari bahan ini, nanti ambilnya bahan ini, kemudian untuk yang produksi sini, kemudian kalau untuk tambah nanti pemasarannya ini. Jadi sudah berusaha memposisikan agar tidak saling bentrok kepentingan dalam satu tubuh.
Tapi kalau sekarang itu sudah mulai banyak anak muda yang mulai ikut bergabung. Tapi kalau untuk keahlian tidak dipungkiri, mereka sedang menyesuaikan keahliannya dengan mewarisi dari istilahnya senior-seniornya.